Teman semua, saya sudah berbicara aset, saya sudah berbicara tentang masalah penghasilan. Terakhir, saya berbicara tentang masalah ilmu mengukur kehidupan. Oke. Maksudnya seperti apa? Sekarang saya cuma pengen bertanya. Manusia hidup, dikatakan hidup, manusia tersebut berpikir. Oke, coba sejenak kita berpikir. SD, kita tempuh kurang lebih 6 tahun. SMP, kita tempuh kurang lebih 3 tahun. SMA, kita tempuh kurang lebih 3 tahun. Berarti, berapa lama kita makan bangku pendidikan? Hampir kurang lebih 12 tahun. Ditambah umur kita masuk nominal minimal SD, 6 tahun. Oke. Berarti 18 tahun kita dapat ijazah SMA. Oke. Pertanyaannya sederhana. 18 tahun, apakah kita sudah positif mendapat kerja? Karena pada akhirnya ijazah kita tukarkan untuk pekerjaan. Oke, andai kata kalau dapat di 18 tahun, Anda tahu berapa lama 18 tahun? Lama. Kenapa? 18 tahun dikali 1 tahun ada 360 hari. Berarti 300 dikali 360 sama dengan berapa lama kita berpikir? 6.480. Oke, lalu kita bekerja. Lalu kita kerja, kita pengen gaji berapa? Dan sekarang pertanyaan, andai kata gaji standar di Indonesia UMR kita samaratakan dari Sabang sampai Merauke 3 juta. Nah sekarang 3 juta kita punya kebutuhan hidup, keperluan hidup. Maka kita lihat gaji kita akan lari ke keperluan hidup. Sekarang Anda lihat keperluan hidup. Nah mohon maaf, ini saya berbicara tentang masalah ilmu mengukur kehidupan. Dan ini baru lulus SMA. Oke. Ilmu mengukur kehidupan, makan. Oke. Untuk makan sehari, di Indonesia, rata-rata orang menghabiskan 3 kali makan pagi, siang, sore, malam. 50.000. Dikali 30, sama dengan 1,5 juta. 3 juta dikurang 1,5, berarti sama dengan penghasilan kita masih sisa 1,5 juta. Hanya untuk makan, pulsa. Rata-rata orang Indonesia menghabiskan pulsa telepon, SMS, paket, itu kurang lebih 150.000. Berarti 1,5 juta dikurang 150.000 sama dengan masih sisa 1.350.000. Pertanyaan sederhananya saja, sekarang masih ada lagi keperluan yang lain. Ada bensin untuk kendaraan bermotor kita. Bensin sehari kita mengeluarkan 10.000. Berarti 10.000 dikali 30 hari sama dengan 300.000. Berarti 1.350 dikurang 300 sama dengan 1.050.000 rupiah. Dan sekarang pertanyaan lagi, ada, jika kita punya motor berarti kita punya cicilan motor. Dan sekarang pertanyaan, berapa cicilan motor? Anggaplah 500.000. Berarti cicilan motornya 1.050 dikurang 500.000 sama dengan masih sisa 550.000. Ada lagi keperluan yang lain, ada sabun mandi, DLL, sabun mandi, sampo, minyak wangi dan segala macam, menghabiskan 200.000. Dan sekarang masih sisa 300.000. Dan sekarang pertanyaan, masih ada lagi kah? Dan sekarang, karena kita pemuda-pemudi yang layak dikatakan mencari cinta, memperjuangkan cinta, maka ada cerita malam mingguan. Malam minggu, setiap malam minggu kita mengeluarkan uang 50.000 dikali 4 sama dengan 200.000. Berarti masih sisa 200, masih sisa 0 rupiah uang di tabungan kita. Dan ingat, sudah kurang lebih 6.480 hari. Kita berpikir, lalu kita kerja, lalu kita dapat gaji 3 juta, dan ini keperluan hidup kita. Dan bagaimana kalau kita ngasih ortu? Masih adakah? Dan bagaimana kita tabungan untuk umrohkan ortu? Masih adakah? Dan sekarang bagaimana tabungan untuk menikah? Masih adakah? Dan sekarang pertanyaannya, artinya kita hidup hanya untuk memenuhi keperluan hidup. Bukan kita hidup untuk memperkaya dan mempermudah menggapai masa depan kita. Bagaimana kalau saya tawarkan hidup kita, hidup jauh lebih baik. Dan sekarang sederhana. Banyak guru kita dulu sering berbicara bahwa hidup harus hemat. Dan sekarang pertanyaan, oke, kita kerja di umur 18 tahun, gaji 3 juta, keperluan hidup selesai. Oke. Dan ini mengukur hidup. Oke.
Kita mengukur hidup kita. Dan sekarang, keperluan hidup selesai 2 juta, gaji 3 juta, berarti kita masih bisa nabung 1 juta. Hebat. Dan sekarang orang dikatakan hidup, mereka punya impian. Impiannya nggak muluk-muluk. Mobil, umroh, atau ke tanah suci, atau beribadah ke tempat ibadahnya. Kalau yang Muslim, ke Mekah. Kalau mungkin yang Kristiani, ke Vatikan. Mungkin kalau yang Buddha, mungkin dia punya tempat ibadahnya tersendiri dan yang lain-lainnya. Oke? Mobil, umroh, rumah, dan lalu orang hidup pasti dia pengen menikah. Oke. Sekarang kita berbicara, kita hanya bisa nabung setiap 1 bulan 1 juta. Mobil, berapa yang kita pengenkan? Mobil Ayla standar 120 juta. Umroh per kepala, andai kata kita ibu dan bapak, berarti per kepala 20 juta, 20 dikali 3. Sama dengan 60 juta. Dan sekarang, rumah berapa harganya? Anggaplah rumah subsidi. Anggaplah saya bilang 150 juta. Tipe 36. Nikah, standar di Indonesia menikah 70 sampai 100 juta. Anggaplah saya bilang 70 juta. Berarti kita harus menabung sekarang 120 tambah 60, 180 juta. Ditambah 150 sama dengan 300, 180 ditambah 150 sama dengan 330. Ditambah 30 sama dengan kita harus mengumpulkan uang ditambah 40. Oke. 330 ditambah kurang lebih 400 juta. Pertanyaan, kesimpulan, di umur yang sekarang, misalkan 18 tahun, kita harus nabung kurang lebih 400 bulan. Karena sebulan kita bisa nabung 1 juta, berarti 400 dibagi 12. Berapa tahun? Berarti ditambah 33 tahun. Kita bisa beli mobil, bisa umroh, bisa rumah, dan bisa nikah. Berarti 8 tambah 3, 1. 1. Berarti kurang lebih 51 tahun. Kita baru bisa nikah. Kita baru bisa punya rumah, kita bisa umroh, dan kita bisa beli mobil. Dan pertanyaannya, layakkah hidup kita hanya untuk bertahan hidup, bukan hidup untuk mencapai semua impian kita? Oke. Terakhir, saya tutup. Coba berpikir sejenak. Di dunia ini, sederhananya, kita sudah bisa mengukur hidup kita. Kalau kita bekerja. Di dunia ini bagaimana kalau Anda yang bekerja? Bagaimana kalau kita yang berbisnis? Kita sudah punya penghasilan. Penghasilan kita sudah kurang lebih 1 juta 1 bulan. Berarti apa yang harus kita lakukan? Bukan hemat pangkal kaya, tapi melipat gandakan penghasilan biar kaya raya. Bagaimana melipat gandakan penghasilan biar kaya raya? Sederhana. Kalau ini bak mandi, oke? Kalau hanya mengisi 1 keran, oke? Dari 1 keran lama fullnya. Kenapa? Karena hanya mengisi dari 1 keran. Oke, hari ini Anda yang sudah kerja, atau hari ini Anda yang sudah punya bisnisan. Kalau Anda pengen umroh, Anda pengen haji, Anda pengen nikah yang belum menikah, Anda pengen punya rumah yang belum punya rumah, Anda pengen punya mobil yang belum punya mobil. Nah, ini solusi. Ada Melia Set Sejahtera. Buat apa? Menambah penghasilan Anda yang tadi sudah punya 1 keran, tambah lagi kerannya. Buat apa? Mempercepat bak mandi Anda. Yang tadinya 1 keran, penghasilan Anda punya 1 juta, ditambah lagi. Siapa tahu dari Melia Anda punya penghasilan 3 sampai 10 juta setiap bulan. Berarti Anda punya tabungan 1 juta ditambah 10 juta sama dengan 11 juta per bulan. Maka hadirnya Melia Set Sejahtera sebagai solusi menambah penghasilan. Dari mana modalnya? Jujur, saya dulu tidak punya modal. Tetapi yang saya lihat bukan modalnya, tapi hasilnya. Maka yang saya lihat adalah kalau Melia sebagai solusi penghasilan, apa yang saya lakukan? Saya pinjam, saya gadai, saya jual. Kenapa? Karena yang saya lihat penghasilannya, bukan peminjamannya. Sejauh ini, untuk cinta pun terkadang kita berani gadaikan, kita berani pinjamkan. Contoh, orang nikah, dia tidak punya duit, apa yang dia lakukan? Dia gadai SK kerjanya. Lalu dia pinjam ke bank. Lalu ini dan segala macamnya. Untuk nikah dan cinta pun mereka berani berjuang. Masa untuk penghasilan yang nambah 10 juta mereka tidak berani menambah? Artinya sekarang, kalaupun Anda sudah ketemu Melia, Anda bisa menambah penghasilan tanpa harus mengutang kembali, tanpa harus menggadai kembali. Karena Melia sudah hadir sebagai penghasilannya. Terima kasih banyak.
Itu saja presentasi dari saya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.